Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali di pembahasan soal-soal OSN 2024 tingkat kota atau kabupaten. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal fisikanya ya. Disimak baik-baik. Soal nomor 1. Pada gambar ditunjukkan grafik kecepatan setiap saat dari satu benda yang bergerak dari titik O sampai titik U. Benda bergerak diperlambat pada saat menempuh lintasan titik-titik. Nah, adik-adik masih ingat kan konsep dari gerak? Gerak ada beberapa macam. Salah satunya ada gerak yang diperlambat atau dikenal juga dengan nama GLBB diperlambat. Apa sih ciri-ciri gerak diperlambat? Ciri gerak diperlambat adalah memiliki kecepatan yang selalu menurun. Nah, adik-adik, untuk grafik kecepatan, nilai minus bukan berarti angkanya kecil ya adik-adik. Nilai minus ini artinya arahnya berlawanan dengan yang bernilai positif. Misalnya nih, untuk yang nilai positif, arahnya ke kanan, berarti yang nilai negatif, arahnya ke kiri. Atau kalau yang nilai positif, arahnya ke utara, berarti yang nilai negatif, arahnya ke selatan. Atau bisa juga kalau yang nilai positif ke barat, yang nilai negatif ke timur. Seperti itu ya adik-adik. Jadi bukan berarti nilai negatif itu angkanya lebih kecil. Nah, sekarang kita perhatikan dari O sampai P. Lihat angkanya. O berada di 0. Kemudian P berada di angka 4. Ingat, jangan dipedulikan negatifnya ya. Berarti dari 0 ke 4 angkanya naik kan? Kalau naik berarti terjadi GLBB yang dipercepat. Artinya dari O sampai P gerakannya lebih cepat. Kita simbolkan C ya. C artinya lebih cepat. Kemudian P ke Q dari angka 4 ke angka 4 juga. Nah, ini stabil ya. Bukan dipercepat, bukan juga diperlambat. Atau biasa disebut gerakan GLB atau gerak lurus beraturan. Kemudian dari Q sampai R. Q berada di angka 4 dan R berada di angka 0. Dari 4 ke 0 angkanya turun, berarti ini GLBB yang diperlambat. Kita beri simbol L. Kemudian R ke S dari angka 0 sampai S angka 4 artinya terjadi GLBB dipercepat. Kita beri lambang C. Dari S ke T. S berada di angka 4, T juga berada di angka 4. Nah, ini stabil juga. Artinya terjadi gerak GLB, gerak lurus beraturan. Selanjutnya terakhir dari T ke U. T berada di angka 4 dan U berada di angka 0. Berarti dari angka 4 ke angka 0 turunkan. Nah, ini terjadi GLBB yang diperlambat. Kita beri lambang L. Nah, pertanyaannya adalah gerak yang diperlambat atau yang kita simbolkan dengan L ya. Ada dua gerakan ini, yaitu dari Q ke R dan dari T ke U. Nah, jawabannya sudah pasti yang B. Begitu ya adik-adik. Ingat, negatifnya jangan dipedulikan. Selanjutnya, nomor 2. Pada sebuah lampu tertulis 60 watt 220 volt. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 110 volt, daya listriknya menjadi berapa watt? Nah, adik-adik, masih ingat persamaan antara daya yang bersatuan watt dengan tegangan yang bersatuan volt? Nah, persamaannya seperti ini. P sama dengan V kuadrat per R. Nah, artinya antara P atau antara daya dan juga V atau tegangan nilainya sebanding ya atau berbanding lurus. Semakin besar tegangan maka dayanya pun semakin besar. Dan juga sebaliknya, semakin kecil tegangan maka dayanya pun semakin kecil. Nah, untuk R tidak kita pedulikan ya, karena di soal ini tidak ada R-nya. Dianggap R-nya atau hambatannya bernilai sama. Jadi kita hanya mengambil P dan juga V saja. Nah, karena di sini tegangannya diubah dari 220 volt menjadi 110 volt, berarti kita buat perbandingan ya. Caranya seperti ini adik-adik. Kita buat perbandingan antara daya pertama dan daya kedua, begitu juga tegangan pertama dan tegangan kedua. Jadi P1 per P2 akan sama dengan, ingat antara P sama V berbanding lurus. Berarti kalau di atas P1 maka atas yang sebelah kanan pun harus V1. Jadi V1 kuadrat per V2 kuadrat.
tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. Mana P1-nya? P1-nya itu adalah yang awal ya, ini nilai P1. Yang 220 ini nilai V1. Nah, sedangkan yang 110 volt ini nilai V2. Jadi kita masukkan P1-nya adalah 60 watt per P2-nya yang kita mau cari sama dengan V1-nya adalah 220 volt tapi dikuadratkan dibagi dengan V2-nya 110 volt juga dikuadratkan. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Ini adik-adik supaya lebih mudah, kita tulis ulang dulu yang sebelah kirinya. 60 per P2 sama dengan, nah yang namanya kuadrat itu kan berarti mengalikan dengan angka yang sama ya. Jadi 220 dikali dengan 220 juga per 110 dikali dengan 110 juga. Nah, ini kan bisa kita coret supaya lebih mudah. 220 dibagi 110 jawabannya 2. Kemudian 220 juga dibagi 110 jawabannya 2. Jadi 2 dikali 2 adalah 4. Nah, kita tulis lagi ya, yang sebelah kirinya adalah 60 per P2 sama dengan 4 per 1. Karena yang di bawah sudah habis ya. Selanjutnya kita mau mencari nilai P2-nya saja ya. Bagaimana caranya? Dengan dikali silang. P2 dikalikan dengan 4 dan 60 dikalikan dengan 1. P2 dikali 4 adalah 4 P2. Sama dengan 60 dikali 1 ya tetap 60. Jadi untuk mencari nilai P2 sama dengan 60 dibagi dengan 4. Jadi P2 adalah 15 watt. Nah, inilah jawabannya yang D. Tidak sulit kan? Soal nomor 3. Energi kinetik merupakan besaran turunan dari besaran-besaran pokok berupa massa dan kecepatan. Benarkah pernyataan ini? Ingat ya adik-adik, untuk mencari besarnya energi kinetik, kita menggunakan persamaan setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Ini adalah rumusnya. Nah, dari rumus ini kalau kita uraikan besaran-besaran pokoknya terdiri dari M yaitu adalah massa, sedangkan V kecepatan memiliki besaran pokok terdiri dari panjang dan juga waktu. Kenapa kecepatan ini memiliki besaran pokok berupa panjang dan waktu? Ingat, kecepatan memiliki satuan meter per sekon, sehingga meter berasal dari besaran pokok panjang dan S atau sekon berasal dari besaran pokok waktu. Sedangkan di pernyataan ini, energi kinetik merupakan besaran turunan dari besaran-besaran pokok berupa massa dan juga kecepatan. Nah, salahnya di sini ya, bukan kecepatan. Kecepatan bukan termasuk ke dalam besaran pokok, tapi masuk ke dalam besaran turunan. Adik-adik masih ingat besaran-besaran pokok? Nah, supaya tidak lupa, ingat saja jiwa SMP. Nah, apa sih jiwa SMP itu? Jiwa SMP itu terdiri dari besaran pokok jumlah zat, kemudian intensitas cahaya, waktu, arus atau kuat arus listrik, suhu, massa, dan satu lagi panjang. Nah, jika tidak ada di besaran-besaran pokok ini, maka adanya di besaran turunan ya, sehingga kecepatan bukan besaran pokok, melainkan besaran turunan. Kemudian, besarnya energi kinetik suatu benda dipengaruhi oleh massa dan juga kecepatan gerak benda tersebut. Nah, ini pernyataannya benar. Massa dan juga kecepatan mempengaruhi besarnya energi kinetik, sehingga hanya satu saja yang benar ya dari kedua pernyataan ini. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, nomor 4. Seorang dokter menyatakan bahwa lensa mata pasien tidak rata di semua bagian, sehingga sinar tidak dibiaskan dengan kekuatan yang sama. Kelainan ini dapat diperbaiki dengan memakai kacamata berlensa silindris. Pasien tersebut mengalami kelainan mata yang disebut, nah kalau kacamatanya saja lensa silindris, ini sudah pasti kelainan astigmatisme yang hanya bisa ditolong dengan kacamata berlensa silindris. Sedangkan miopi atau disebut dengan rabun jauh hanya bisa ditolong dengan kacamata berlensa cekung. Kalau hipermetropi atau rabun dekat dapat ditolong dengan kacamata lensa cembung. Sedangkan presbiopi atau dikenal dengan mata tua dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap
atau gabungan antara lensa cekung dan lensa cembung. Berikutnya soal nomor 5. Sebuah bandul sederhana berayun di dalam air. Amplitudo simpangan bandul makin lama makin kecil dan pada akhirnya bandul berhenti. Nah, apakah pernyataan ini benar? Misalnya ada sebuah bandul digambarkan seperti ini. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, amplitudonya yang sebelah sini ya. Amplitudo simpangan bandul makin lama makin kecil dan akhirnya bandul berhenti. Nah, pada saat bandul ini bergetar terus-menerus, sudah pasti amplitudonya lama-kelamaan mengecil kan? Dan lama-lama bandulnya pun akan berhenti. Jadi, pernyataan yang di atas ini benar. Selanjutnya, selama berayun, jumlah energi potensial dan energi kinetik bandul berkurang. Nah, di sini kata kuncinya adalah selama berayun. Nah, pada saat selama berayun, maka besarnya energi potensial dan juga energi kinetik bandul tidak berkurang ya adik-adik. Seharusnya energi potensial dan energi kinetiknya adalah tetap. Selama bandul itu tetap berayun ya, kecuali bandul tersebut berhenti. Maka ada perubahan besarnya energi kinetik ataupun energi potensial. Sehingga pernyataan atas benar tetapi yang di bawahnya salah, jadi jawabannya yang C, hanya satu yang benar. Nomor 6. Bayangan akhir yang dihasilkan sebuah teropong bintang bersifat sama tegak dengan benda. Apakah benar seperti ini? Nah, adik-adik, untuk teropong bintang memiliki dua lensa cembung, yaitu ada lensa objektif dan juga ada lensa okuler. Bayangan yang dihasilkan oleh kedua lensa tersebut bukan bersifat sama tegak ya, tetapi bayangannya bersifat maya terbalik diperbesar. Kemudian, bayangan akhir yang dihasilkan sebuah teropong bintang bersifat maya. Nah, ini betul, sehingga hanya salah satu saja yang benar. Jawabannya yang C. Soal nomor 7. Suatu zat memiliki titik beku dan titik uap berturut-turut 4 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Pada suhu ruang, zat tersebut memiliki sifat titik-titik. Nah, adik-adik, untuk menentukan wujud zat tersebut, maka kita harus mengetahui berapa sih suhu ruang atau biasa disebut dengan suhu kamar. Nah, suhu ruang atau suhu kamar biasanya sekitar 25 derajat Celcius. Nah, wujud zat berdasarkan suhu ruang ditentukan sebagai berikut. Untuk wujud zat padat memiliki titik beku atau dikenal dengan juga titik leleh, TL ya, dan titik didih atau bisa juga titik uap di atas 25 derajat Celcius. Sedangkan untuk zat cair memiliki titik leleh kurang dari 25 derajat Celcius dan juga titik didih atau titik uapnya di atas 25 derajat Celcius. Sedangkan untuk wujud gas memiliki titik leleh atau titik beku dan juga titik didih atau titik uap kurang dari 25 derajat Celcius. Sekarang kita perhatikan ya di soal. Suatu zat memiliki titik beku dan titik uap berturut-turut 4 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Artinya 4 derajat Celcius ini adalah titik beku atau titik lelehnya ya. Dan 80 derajat Celcius ini adalah titik didih atau titik uapnya. Nah, 4 derajat Celcius berarti di bawah 25 derajat Celcius. Sedangkan yang 80 derajat Celcius, titik didihnya di atas 25 derajat Celcius. Sehingga wujud zat tersebut adalah cair. Nah, sekarang kita cek ya, mana yang berwujud cair. Jika susunan molekul tidak teratur, nah ini wujud cair, betul. Sehingga sudah pasti jawabannya yang A. Kalau gerak molekul tidak bebas, ini berwujud padat. Kalau letak molekul sangat berdekatan, ini juga berwujud padat. Gaya tarik antar molekul sangat lemah, ini berwujud gas. Jadi sudah bisa dipastikan jawabannya A. Susunan molekul tidak teratur. Berikutnya soal nomor 8. Sebuah mesin listrik digunakan untuk menarik balok bermassa 100 kg yang sedang diam dengan gaya konstan. Gaya gesek lantai dan balok dianggap konstan sebesar 30 Newton. Jika saat berpindah sejauh 1 meter, kecepatan benda 0,20 meter per sekon, usaha yang dilakukan mesin pada balok sebesar berapa joule? Tapi terlebih dahulu kita tuliskan apa yang diketahuinya ya.
dimulai dari massa. Nah, massa bendanya adalah 100 kg. Massa dilambangkan dengan M. M sama dengan 100 kg. Awalnya benda dalam posisi diam, berarti kecepatan awal atau kita lambangkan V1-nya sama dengan 0 karena bendanya diam ya. Kemudian ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya sebesar 30 Newton. Gaya gesek kita lambangkan Fg. Gaya geseknya sebesar 30 Newton. Jika saat berpindah sejauh 1 meter, berarti ada perpindahan sebesar 1 meter. Perpindahan dilambangkan dengan S sebesar 1 meter. Kemudian kecepatan bendanya berubah menjadi 0,2 meter per sekon. Yang awalnya kecepatannya 0 atau benda dalam kondisi diam, kemudian kecepatan yang kedua atau V2-nya sama dengan 0,20 atau 0,2 meter per sekon. Nah, yang ditanya berapa ya usahanya? Untuk mencari usaha, kita gunakan persamaan W sama dengan delta EK. EK adalah energi kinetik ya. Apa itu delta? Delta itu adalah perubahan. Jadi, kita bisa tuliskan juga seperti ini. Energi kinetik kedua dikurangi energi kinetik pertama. Ingat kan rumus menghitung energi kinetik? Untuk menghitung energi kinetik, caranya adalah EK sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Nah, karena ada 2, kita tuliskan 2 kali ya. Jadi setengah dikali massa dikali V yang kedua dikuadratkan, diambil setengah dikali massa dikali lagi V yang pertama dikuadratkan. Nah, untuk mempermudah kita bisa tuliskan seperti ini. Setengah dikali dengan massa, kemudian dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, kenapa seperti ini? Karena nilai massanya sama, jadi kita keluarkan ya. Yang berbeda adalah kecepatan akhir dan kecepatan awal. Jadi, kalau kita masukkan angka-angkanya, setengah dikali massanya adalah 100 kg, kemudian kurung buka, kecepatan kedua atau kecepatan akhirnya 0,2 dikuadratkan, diambil kecepatan awalnya 0 dikuadratkan. Oke, lanjut ya. Jadi W sama dengan 100 dibagi 2 dapat 50. Kemudian dalam kurung 0,2 dikuadratkan adalah 0,04. Dikurangi 0 dikuadratkan ya tetap 0. Sama dengan 50 dikali 0,04 sama dengan, nah ini untuk mempermudah bisa kita hilangkan nolnya ya. Kita bisa hilangkan 1 0 di angka 50 dan kita bisa hilangkan juga 1 0 di angka 0,04. Sehingga yang tersisa tinggal 5 dikali 0,4. Jadi jawabannya 5 dikali 0,4 adalah 2 Joule. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Belum ya adik-adik, sampai sini masih belum selesai. Kenapa? Karena gaya geseknya masih belum kita masukkan nih. Sekarang yang akan kita cari adalah usaha yang dilakukan mesin pada balok. Sedangkan yang kita cari barusan adalah usaha total atau usaha keseluruhan dari usaha mesin ditambah dengan usaha dari baloknya sendiri. Sehingga untuk mencari usaha yang dilakukan pada mesin, kita harus cari tahu dulu berapa sih gaya yang diberikan pada mesin tersebut. Sedangkan di soal ini hanya dituliskan gaya geseknya saja, sehingga kita cari gaya pada mesinnya ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah W sama dengan sigma F dikali dengan S. Nah, sigma F ini kita uraikan F atau gaya pada mesinnya dikurangi gaya geseknya dikali dengan S. Kenapa dikurangi gaya gesek? Karena arah gaya gesek selalu berlawanan. Nah, W di sini adalah usaha total ya. Usaha totalnya yang sudah kita temukan tadi sebesar 2 Joule. Kita masukkan usahanya adalah 2 Joule sama dengan yang kita mau cari adalah F-nya dikurangi gaya geseknya adalah 30 Newton dikali dengan perpindahannya adalah 1 meter. Jadi 2 sama dengan F dikurangi 30. Nah, kita mau mencari F-nya ya, sehingga F sama dengan 30 ditambah 2. Jadi F-nya adalah 32 Newton.
Nah, untuk mencari berapa usaha yang dilakukan pada mesin, jadi W pada mesin, kita gunakan persamaan F dikali dengan S. F-nya yang sudah kita dapatkan tadi ya, yaitu 32 Newton. Dikali S atau perpindahan bendanya adalah 1 meter. Jadi 32 Newton dikali 1 meter adalah 32 Joule. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, 32 Joule. Next, soal nomor 9. Dari kejauhan, sebuah benda bergerak konstan 10 cm per sekon, mendekati sebuah cermin konvergen dengan panjang fokus cermin 20 cm. Pada T sama dengan 0, jarak benda ke cermin 60 cm. Jika dinyatakan bahwa 1. Bayangan benda bergerak mendekati cermin. 2. Pada T sama dengan 0, bayangan benda terbentuk 30 cm di depan cermin. 3. Pada T kurang dari 4 detik, bayangan benda tampak pada cermin. Atau 4. Pada T lebih dari 4 detik, bayangan benda tampak pada cermin. Nah, pernyataan yang benar adalah yang mana ya? Adik-adik, di soal ini berkaitan dengan cermin konvergen. Apa sih cermin konvergen itu? Cermin konvergen itu cermin yang bersifat mengumpulkan sinar. Nah, yang termasuk ke dalam cermin konvergen adalah cermin cekung. Untuk mencari tahu mana yang benar dari keempat pernyataan ini, kita gambarkan terlebih dahulu ya cermin cekungnya. Nah, ini digambarkan sebuah cermin cekung. Bagian yang diarsir ini adalah bagian belakang cermin ya. Dan di bagian depan cermin cekung terdapat 2 titik, yaitu ada titik F atau titik fokus, dan satu lagi ada titik M atau titik jari-jari kelengkungan cermin. Nah, di sini panjang fokusnya sudah diketahui sebesar 20 cm. Kemudian, pada T sama dengan 0 atau pada saat bendanya belum bergerak sama sekali, jarak benda ke cermin 60 cm. Kalau fokusnya saja 20 cm, berarti M-nya atau jari-jarinya adalah 2 kali lipat dari fokus, atau M-nya 40 cm. Kemudian bendanya berada di depan cermin dengan jarak 60 cm. Kalau kita gambarkan bendanya, berarti bendanya kurang lebih ada di sini ya, karena bendanya berada di jarak 60 cm. Nah, jarak benda biasanya dilambangkan SO. SO-nya sama dengan 60 cm pada saat benda tersebut belum digerakkan atau pada saat T-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek pernyataan nomor 1. Bayangan benda bergerak mendekati cermin. Apakah benar? Nah, di sini bendanya bergerak ya, bergeraknya konstan atau stabil. Kecepatannya 10 cm per sekon. Apa sih artinya kecepatan 10 cm per sekon? Maksudnya 10 cm per sekon artinya adalah setiap 1 sekon atau 1 detik maka benda tersebut bergerak 10 cm mendekati cermin. Jadi kalau 2 sekon berapa cm benda tersebut bergerak? Ya betul, kalau 2 sekon pasti 20 cm kan bergerak mendekati cerminnya. Kalau 3 sekon artinya bertambah lagi menjadi 30 cm mendekati cermin. Dan seterusnya ya adik-adik. Jangan lupa makna dari 10 cm per sekon, artinya setiap 1 sekon akan bertambah jaraknya 10 cm. Nah, apakah bayangan benda bergerak mendekati cermin? Ingat sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Untuk bayangan pada cermin cekung, jika bayangannya berada di depan cermin, maka sifat bayangannya adalah nyata dan selalu berpasangan dengan terbalik. Jika bayangan bendanya di belakang cermin, maka sifatnya maya. Maya selalu berpasangan dengan tegak. Atau bisa juga adik-adik menggunakan cara cepat seperti ini. Nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan, jumlahnya harus sama dengan 5. Nah, nomor ruangnya seperti apa? Diingat kembali ya. Ruang 1 berada di depan cermin. Dari titik kelengkungan cermin ini sampai ke titik F, ini adalah ruang 1. Kemudian dari F sampai M, ini adalah ruang 2. Dari M ke belakangnya lagi, ke sebelah sini atau ke sebelah kiri, ini adalah ruang 3. Dan ada satu ruang lagi di belakang, ini adalah ruang 4. Nah, jadi kalau bendanya saja ada di ruang 3,
Maka bayangannya di ruang berapa ya supaya totalnya sama dengan 5? Ya, betul, bayangannya pasti di ruang 2. Artinya kalau bendanya tetap diam, maka bayangan ada di ruang 2 atau bayangan bersifat nyata dan terbalik. Tapi ingat, bendanya bergerak konstan 10 cm per sekon. Kalau benda ini bergerak sampai akhirnya benda tersebut berada di ruang 2, maka bayangannya akan berubah kan? Bukan di ruang 2 lagi, tapi bayangannya ada di ruang 3. Jadi kalau bendanya sekarang bergerak mendekati cermin sampai ada di ruang 2, maka bayangannya pasti ada di ruang 3. Karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, kalau bayangannya di ruang 3, maka pernyataan nomor 1 jelas-jelas salah ya. Pernyataan nomor 1, bayangan benda bergerak mendekati cermin. Sedangkan pada saat bendanya bergerak mendekati cermin atau berada di ruang 2 saja, pasti bayangannya ada di ruang 3 atau bayangannya menjauhi cermin. Jadi pernyataan nomor 1 salah. Sekarang kita cek pernyataan nomor 2. Pada T sama dengan 0 atau berarti pada saat bendanya masih diam, bayangan benda terbentuk 30 cm di depan cermin. Nah, kalau bendanya diam berarti bendanya masih di sini ya. Dengan SO atau jarak bendanya masih 60 cm. Nah, pada saat bendanya masih ada di ruang 3, maka bayangan pasti berada di ruang 2. Nah, untuk menentukan berapa jarak bayangannya, kita menggunakan persamaan dulu. Persamaannya adalah 1 per SI atau 1 per jarak bayangan sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. Jadi sama dengan 1 per fokusnya adalah 20 cm dikurangi 1 per jarak bendanya adalah 60 cm. Kita cari angka yang bisa dibagi 20 dan yang bisa dibagi 60, yaitu angka 60. 60 dibagi 20 dapat angka 3, dikurangi 60 diambil 60 dapat angka 1. Jadi 3 diambil 1 adalah 2 per 60. Nah, 2 per 60 ini masih nilai 1 per SI ya. Untuk mencari SI-nya saja, maka harus kita balik. Yang tadinya 2 per 60 menjadi 60 per 2. Jadi SI-nya adalah 30 cm. Nah, artinya pernyataan nomor 2 tadi, pada T sama dengan 0 bayangan benda terbentuk 30 cm di depan cermin, maka pernyataan ini benar. Nah, kalau pernyataan 2 saja sudah benar, sudah dipastikan nih jawabannya 2 dan 4 yang C. Karena pernyataan nomor 1 salah ya. Tapi kita tetap buktikan ya. Kenapa sih pernyataan nomor 4 benar, sedangkan pernyataan nomor 3 salah? Untuk pernyataan nomor 3, pada T atau waktunya kurang dari 4 detik, bayangan benda tampak pada cermin. Nah, kalau waktunya kurang dari 4 detik, kita beri contoh 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon ya, karena kurang dari 4 detik atau kurang dari 4 sekon. Nah, kalau misalnya bergerak sampai 3 sekon, berarti benda tersebut bergerak 30 cm mendekati cermin. Yang tadinya jarak bendanya 60 cm, karena dia bergerak 30 cm mendekati cermin, maka sekarang SO akhirnya menjadi 30 cm. Berarti bendanya sekarang sudah berpindah di ruang 2. Nah, pada saat bendanya sudah berpindah di ruang 2, maka ingat, bayangannya pasti ada di ruang 3. Nah, kalau di ruang 3 berarti sifatnya adalah nyata. Nah, sifat nyata disebut juga bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Artinya, kalau bayangan dapat ditangkap oleh layar, jadi bayangan tersebut terbentuknya di luar cermin. Sedangkan untuk pernyataan nomor 3, benda tampak pada cermin. Nah, istilah tampak pada cermin ini menunjukkan bayangan bersifat maya, bukan nyata. Kalau bayangan bersifat maya, artinya bayangan tersebut tidak dapat ditangkap oleh layar, hanya bisa dilihat di cermin saja atau tampak pada cermin. Jadi pernyataan nomor 3 salah dan pernyataan nomor 4 benar. Pernyataan nomor 4 kenapa benar? Karena pada waktu lebih dari 4 detik, misalnya 5 detik, 6 detik, dan seterusnya, maka benda tersebut akan semakin maju ke depan. Bisa saja benda tersebut berada di ruang 1. Nah, kalau benda berada di ruang 1, berarti bayangannya ada di ruang mana?
Ya pasti di ruang 4 kan? Karena 1 ditambah 4 adalah 5. Nah kalau bayangannya saja ada di ruang 4, maka sifatnya menjadi maya. Nah sifat maya ini disebut sifat yang tampak pada cermin. Jadi pernyataan nomor 4 sudah pasti benar. Dan jawaban untuk soal ini adalah C, 2 dan 4. Begitu ya adik-adik. Satu lagi deh nomor 10. Sebuah benda konduktor pejal berjari-jari 8 cm dan bermuatan Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 11 kolom. Potensial sebuah titik di dalam bola yang berjarak 5 cm dari pusat bola adalah berapa volt? Dengan ketentuan di sini nilai K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang diketahui di sini adalah jari-jari dilambangkan dengan R, kemudian ada muatan dilambangkan dengan Q. Selanjutnya yang ditanya adalah berapa potensial sebuah titik di dalam bola. Nah, adik-adik kalau digambarkan seperti ini ya, ini ada sebuah bola dengan jari-jarinya sebesar 8 cm. Yang ditanyakan adalah ada titik di dalam bola yang jaraknya 5 cm dari pusat bola. Nah, kalau jari-jarinya saja 8 cm, kemudian titik yang ditanya adalah 5 cm dari pusat bola. Nah, ketentuannya adalah selama masih berada di dalam bola, maka potensial yang ada di jarak 5 cm akan sama saja dengan nilai potensial yang berada di jari-jari bolanya atau di 8 cm. Jadi tidak berpengaruh ya. Kecuali kalau ditanya titik tersebut berada di luar bola atau berada di luar lingkaran. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan persamaan V sama dengan K dikali Q per R. Kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali lagi Q-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 11 dibagi R-nya adalah 8 cm. Nah, 8 cm ini harus kita ubah menjadi meter ya, atau menjadi 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi kita tuliskan di sini 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk mempermudah, kita tinggal mencoret angka yang samanya, yaitu angka 8. Jadi, 8 dengan 8 habiskan, tinggal yang tersisa angka 9. Jadi, 9 dikali, kita selesaikan yang di atas dulu ya, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 11. Kita tinggal menjumlahkan bilangan berpangkatnya saja. Jadi 10 pangkat 9 ditambah dengan min 11 dibagi 10 pangkat min 2. Kita selesaikan satu persatu ya, yang bagian atas dulu. Jadi 9 dikali 10 pangkat 9 ditambah negatif 11 adalah min 2 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Nah, atas bawah sama nih. Tinggal kita coret saja 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 2. Jadi jawabannya adalah 9 volt. Nah, jawabannya adalah yang C. Begitu ya adik-adik. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Soal fisika cukup panjang ya, walaupun cuma 10 soal saja. Nanti 10 soal mendatang kita lanjutkan di part berikutnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.